Hi friends, I'd like to tell you about why is it hard to learn English at school. Mungkin teman-teman pernah atau sedang mengalami kesulitan yang sama denganku. Kesulitan untuk meningkatkan skill berbahasa Inggris melalui kegiatan belajar di sekolah. Percayalah, sejak SD sampai SMP, aku selalu merasa sakit perut dan merasa tertekan ketika pelajaran bahasa Inggris dimulai. Yang aku sadari, itu salah satunya karena aku nggak begitu paham tentang grammar, kosakataku juga masih minim, dan aku juga nggak tahu kenapa aku harus belajar bahasa Inggris yang nggak aku pakai di keseharianku. Setelah mengamati apa yang telah aku alami, ternyata salah satu penyebabnya juga karena aku tidak fokus. Yang aku ingat, hal yang paling membuatku tidak fokus saat belajar bahasa Inggris di kelas adalah karena aku sangat was-was jika namaku tiba-tiba dipanggil oleh guru yang sekedar ingin mengetes pemahaman siswanya. Jadi bukannya fokus untuk menyerap materi, aku malah lebih fokus untuk berdoa agar namaku tidak dipanggil. Selain itu, ternyata metode pembelajaran di kelas kurang cocok dengan metode belajarku. Setiap sekolah pasti memiliki metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi dalam durasi tertentu dan itu ditujukan untuk setiap siswanya. Jadi pasti ada saja siswa yang kurang bisa mengikuti pembelajaran yang ada karena kurang kesesuaian cara belajar atau metode belajarnya. Dan begitu pula Bapak Ibu guru yang juga kesulitan karena keterbatasan waktu dan atensi. Tapi aku sangat bersyukur sekali karena aku menyadari hal ini sedini mungkin. Dan finally aku dapat mengatasinya. Aku bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris saat SMA. Aku dapat mengatasinya. Mungkin teman-teman juga bisa mengatasi kesulitan belajar di sekolah dengan mengadaptasi 3 hal yang sangat membantuku ini. Self-awareness is the ability to focus on yourself and how your actions, thoughts, or emotions do or don't align with your internal standards. Meningkatkan kesadaran diri adalah hal yang penting dan harus selalu dilatih. Karena dalam hidup kita akan sering kali mengalami kesulitan, dan kita pasti akan benar-benar merasa kesulitan jika kita tidak mengenal diri kita sendiri. Melalui kesadaran diri ini, kita jadi sadar betul hal-hal apa saja yang bisa membantu kita, dan bahkan hal-hal apa saja yang ternyata selama ini mempersulit hidup kita. Kita akan semakin sadar dan mengenal betul apa yang menjadi keunikan kita. Dan hal inilah yang akhirnya membantu kita untuk menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Like I said, I had a hard time to learn English at school, and I realized that I didn't focus, not confident enough, while my teacher called my name and had different approach to learn something. So I knew that I am really introvert person, and I needed time and source of detailed concept to understand something. It means some quick explanations were not my type. I realized this because I found my auntie's textbook about grammar, and I finally understand about my learning type. I need reasonable reason at the first place, not only applying this and that. So now I enjoy to learn English from books. I make daily note to memorize my new vocabularies or even new perspectives from people on the other countries. Mungkin teman-teman bisa menemukan cara belajar yang berbeda. Aku pernah mendengarkan seorang pembicara di TED Talk, dan beliau adalah seorang polyglot, orang yang bisa berbicara banyak bahasa. Beliau berkata, kita perlu menemukan cara belajar yang membuat kita enjoy. Dan ternyata cara ini tidak melulu tentang membaca textbook dari sekolah. Bisa melalui games, memasak, flashcard, atau bahkan chatting dengan orang asing random di internet. Nah, ini adalah salah satu kesamaan dari banyaknya polyglot, yaitu mereka menemukan cara belajar mereka sendiri yang membuat mereka enjoy. Oke, aku cantumkan link video TED Talk-nya di bawah karena ini menurutku sangat bagus untuk ditonton. Yang kedua adalah mindset. Aku sangat bersyukur karena aku mempunyai kesempatan untuk bersekolah hingga saat ini aku hampir lulus kuliah. Ya, walaupun aku belum bisa belajar secara optimal di kelas, aku tidak pernah menyesal untuk berangkat ke sekolah setiap harinya. Masih ada terlalu banyak hal yang bisa disyukuri. Sebenarnya, sekolah juga turut meningkatkan kualitas belajarku loh. Itu bisa terjadi karena aku mempunyai mindset ini,
Inilah mindset yang membuat aku lebih produktif untuk belajar di sekolah. Mindsetnya adalah sekolah adalah tempat yang terbaik untuk mengevaluasi hasil belajar kita. Setelah mempunyai mindset ini, aku tidak khawatir lagi untuk mencoba dan melakukan kesalahan di sekolah. Karena aku ingat betul mindsetnya adalah sekolah itu tempat terbaik untuk mengevaluasi hasil belajar. Sekolah menjadi tempat yang terbaik untuk mengevaluasi hasil belajar karena di sekolah kita mempunyai seorang guru yang dengan senang hati akan membimbing kita ketika kita mencoba walaupun itu salah. Jadi dengan mempunyai mindset ini kita akan menjadi lebih produktif di sekolah. Ya, kita memang bisa belajar secara otodidak, tetapi ketika kita mempunyai kesempatan untuk bersekolah dan sekolah mempunyai peran untuk meningkatkan hasil belajar kita, kenapa tidak? Lebih baik kita tahu kita salah daripada kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Sering meminta feedback dari guru ataupun dari teman yang memang ahli di bidang tertentu itu menjadi poin plus kita yang punya kesempatan untuk bersekolah. Start with why and its little why. I think its little why is more important. Ketika kita mempunyai alasan penting untuk melakukan sesuatu, kita akan lebih mudah konsisten. Walaupun di tengah perjalanan mungkin kita akan menjumpai kesulitan dan kebosanan. Aku belajar bahasa Inggris karena melalui bahasa ini, peluangku untuk bisa pergi dan melihat dunia yang luas juga semakin besar. Pasti akan ada pintu peluang lainnya yang terbuka ketika kita mulai membuka pintu peluang yang satu ini. Kita tidak akan pernah tahu, tapi harapan itu pasti ada. Siapa sangka jika akhirnya aku mempunyai kesempatan untuk terbang ke Singapura dan Malaysia berkat presentasi berbahasa Inggris di suatu event. Dan aku sangat yakin, jika aku tidak bisa berbahasa Inggris, mungkin aku tidak akan berani bermimpi besar dan menemukan orang-orang baik di sepanjang perjalananku. Namun yang lebih penting lagi adalah memiliki alasan kecil yang penting dan ini bisa kita kontrol. Nah, alasan kecilku untuk belajar bahasa Inggris untuk menemukan perspektif baru yang belum pernah aku ketahui sebelumnya. Dan itu ternyata ada. Aku belajar dengan cara membaca banyak buku berbahasa Inggris. Dan kebanyakan tentang self-improvement sih. Dan buku-buku inilah yang sangat menarik perhatianku. Dan sungguh setiap pemikiran penulis yang aku baca itu bisa sangat memotivasi aku untuk belajar bahasa Inggris setiap harinya. Ya, walaupun mulai bosan atau malas, tapi karena setiap hari aku merasa bahwa ada perspektif baru yang bisa aku dapat dan hal ini bisa aku kontrol, jadi aku tetap terus belajar bahasa Inggris melalui bacaan yang aku baca. So that's all for me. Please subscribe just in case you really want it. It's me Chai, thanks.